Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari saya, tugas UAS. Di sini saya akan membahas sebuah permasalahan atau kasus, yaitu bullying di lingkungan tempat kerja, di mana permasalahan ini yang saya amati di lingkungan tempat kerja saya sendiri, yaitu di Kabupaten Bengkulu Utara. Sedikit membahas mengenai bullying atau perundungan. Kasus perundungan ini masih marak terjadi di dunia pendidikan maupun di pekerjaan di Indonesia. Menurut The Workplace Institute, bullying adalah perilaku yang mengganggu bahkan menyakiti kesehatan yang dilakukan secara terus-menerus dan dalam bentuk kekerasan. Dan kekerasan itu sendiri terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan verbal atau kata-kata, kemudian perilaku yang menyerang atau menyudutkan, ancaman, mempermalukan, mengintimidasi, hingga menyabotase suatu pekerjaan. Sedangkan kesehatan yang dimaksud di sini mencakup kesehatan fisik maupun kesehatan mental seseorang. Dan kasus bullying ini sendiri lebih banyak terjadi di dunia pendidikan, di mana banyak terjadi pada siswa SD, SMP, maupun SMA. Tetapi tidak menutup kemungkinan kasus bullying ini terjadi di dunia pekerjaan. Tetapi karena pelakunya ini orang yang dewasa, jadi mereka sudah bisa mengendalikan perilakunya sebenarnya. Jadi bullying ini lebih mengarah kepada unsur sengaja kalau di dunia pekerjaan. Dan saya pernah membaca di dalam jurnal hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gunawan Prihatanto dan Yuwanto tahun 2009 mengenai kekerasan di tempat kerja. Dia melakukan penelitian terhadap 123 orang pekerja di Surabaya dan diperoleh data bahwa 49% responden menjadi saksi mata terjadinya bullying di tempat kerja dan mengalami efek. Yang pertama itu efek psikologis, dan kedua itu efek perilaku berupa defensif. Nah, kalau efek psikologis ini munculnya rasa marah, terluka, sedih, kecewa, dan kehilangan rasa percaya diri. Kemudian kalau efek perilaku berupa defensif, hilangnya komitmen kerja, dan didorong dengan keinginan untuk berhenti dalam bekerja. Nah, kalau kasus bullying sendiri yang saya amati di lingkungan pekerjaan saya, itu memang pernah terjadi, dan saya sendiri pun pernah langsung melihat sendiri dalam bentuk yang kekerasan verbal dalam kata-kata. Contohnya ada seorang perempuan di partner kerja saya itu yang mempunyai postur tubuh yang agak besar, dan kemudian teman kerjanya sendiri itu melontarkan perkataan yang dapat menyakiti perasaan perempuan tadi dengan mengucapkan kata kamu gemuk, dan bahkan yang pernah saya lihat sendiri itu bahkan pernah dengan bisa dikatakan langsung melakukan pelecehan. Pelecehan itu sendiri sayangnya dilakukan oleh perempuan, sesama perempuan. Dan juga saya pernah membaca suatu artikel bahwa justru sesama perempuan itu yang lebih sering menjatuhkan sesama perempuan. Mungkin karena dia uh, karena dia maksudnya tuh di dalam pekerjaan mungkin ada persaingan, sehingga mungkin yang tadi lebih baik dalam kinerjanya, jadi dengan cara apapun dia ingin menjatuhkan sehingga kinerja temannya tadi menjadi menurun. Nah, sangat disayangkan bahwa kasus tersebut dilakukan sesama perempuan, yang justru harusnya saling menghargai dan saling melindungi. Nah, di sini juga inti masalah dari kasus perundungan atau bullying itu, bullying bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun, bukan hanya pada remaja sekolah, bullying di tempat kerja pun seringkali terjadi. Dan seperti yang saya
sampaikan tadi, bullying di tempat kerja tidak bisa semudah itu dikenali tanda-tandanya karena bullying bersifat terselubung sehingga menjadi korban pun tak menyadarinya. Dan dampak langsung dari bullying itu dapat membuat korban bullying menjadi sakit, bahkan stres dan depresi, tidak fokus dan tidak memiliki komitmen kerja yang baik. Nah, saya juga pernah sempat ngobrol langsung sama bisa dikatakan korban bullying ini tadi. Saya sempat ngobrol dan saya dan dan kita sebut saja dia Mbak Mawar ya. Mbak Mawar itu pernah menyampaikan kepada saya, kok jadi malas untuk kerja, dan saya perhatikan dia mulai sering absen absen masuk kerja, dan pernah saya melakukan pendekatan juga kepada Mbak tersebut, memang benar bahwa dia tuh mulai kepikiran dengan apa yang sering dilakukan dari pelaku bullying tadi. Karena, untuk di dalam dunia pekerjaan kebetulan pelaku bullying itu merupakan atasan dia sendiri, dan jadi, untuk dalam kinerjanya jadi menurun dan, komitmen dalam pekerjaannya jadi kurang baik. Kemudian di sini ada materi rencana intervensi, dan di sini ada kegiatan yang akan dilakukan, yang akan melibatkan stakeholder. Nah, stakeholder di sini yang terlibat yaitu jelas yang pertama itu adalah pimpinan dari instansi atau kepala dinas instansi, kemudian kepala bidang dan karyawan-karyawati. Nah, di sini ada pun estimasi output adalah agar kembali terciptanya kondisi yang efektif dan nyaman di lingkungan tempat kerja. Nah, di sini yang lebih ditekankan adalah bagaimana melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik terhadap korban bullying dan maupun pelaku, sehingga menumbuhkan lagi kepercayaan diri dari korban bullying. Kemudian diharapkan dari stakeholder ini dapat dapat menjalankan evaluasi yang baik sehingga terciptanya kondisi yang efektif dan nyaman di lingkungan tempat kerja. Nah, di sini ada pun stakeholder yang terlibat. Yang pertama, kategori promotor, yaitu kepala dinas instansi setempat, dan di sini perannya yaitu memiliki kekuasaan memutuskan kebijakan di dalam instansi terkait kasus bullying. Nah, kemudian yang kedua itu ada kategori defenders. Stakeholdernya itu karyawan-karyawati, di mana kalau karyawan-karyawati ini dia yang lebih memperhatikan, melihat langsung lingkungan tempat kerja, dan yang jelas mereka punya informasi terhadap apa yang terjadi, dan kemudian kepala dinas tadi meminta informasi dari karyawan-karyawati agar permasalahan tersebut dapat dievaluasi, dapat dikumpulkan informasinya, dan kemudian dalam mencari solusinya agar tepat. Dan yang jelas di sini tujuan dari evaluasi tersebut yaitu untuk menciptakan rasa percaya diri kembali dari korban, kemudian mengembalikan emosi, rasa marah, dan rasa terluka, yang jelas untuk meningkatkan kembali kinerja dari korban bullying tersebut. Dan apabila kasus ini terus-menerus didiamkan tanpa adanya peran dari kepala dinas, dari karyawan dan karyawati, maka ini akan terus-menerus terjadi. Sehingga mungkin tidak hanya 1 atau 2 korban, Mbak, mungkin bahkan lebih. Dan ini akan mengganggu proses kerja di dalam sebuah instansi. Dan saya sendiri juga pernah membahas ini kepada salah satu stakeholder, yaitu kepala dinas, sempat berbincang-bincang ringan mengenai keadaan dan kondisi yang terjadi di lingkungan kerja, dan saya sebagai perempuan itu merasa tidak nyaman karena teman perempuan dibullying walaupun cuma hanya kata-kata, dan itu sangat tidak nyaman. Dan akhirnya pernah membahas bersama kepala dinas, bersama karyawan dan karyawati lainnya yang sama tidak setuju dengan
adanya persoalan tersebut. Dan akhirnya eh, kepala dinas pun setuju untuk memanggil, berkomunikasi dengan baik, melakukan pendekatan dengan korban bullying maupun dengan pelakunya untuk di diluruskan permasalahannya agar pelaku tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan, baik kata-kata maupun tingkah lakunya maupun perbuatannya, sehingga tidak akan ada lagi korban-korban selanjutnya. Mungkin presentasi saya cukup sampai di sini, dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Maaf kalau ada penyampaian yang kurang dan kurang berkenan. Mungkin dari teman-teman bisa mengkoreksi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.